Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, kita akan bahas mengenai eksternalitas dan implementasinya. Jadi kalau dulu itu sebenarnya bab eksternalitas sama implementasinya ini tuh dibagi jadi dua pertemuan ya. Tapi sekarang kan karena STAN itu 7 pertemuan aja. Jadi bab eksternalitas sama implementasinya ini digabung gitu. Oke, jadi intinya hari ini kita akan bahas latar belakang dari eksternalitas itu sendiri, kemudian pengertian dari eksternalitas, kemudian kira-kira implementasinya itu seperti apa gitu ya. Eksternalitas yang terjadi di dunia itu seperti apa, di perekonomian kita itu seperti apa, seperti itu. Oke, langsung aja sebelum kita masuk ke eksternalitas, mungkin ada sedikit pengantar dulu ya. Jadi kan kalau kita bicara permasalahan ya, kita bicara permasalahan di dunia ini kan sama ya. Salah satu masalahnya adalah global warming ya, atau pemanasan global. Nah, jadi eh, sebenarnya nanti kalau kita bahas lebih dalam, pemanasan global ini adalah salah satu bentuk eksternalitas gitu ya. Jadi pemanasan global adalah salah satu bentuk eksternalitas. Jadi gini, kan sebenarnya pemanasan global itu siapa sih yang menyebabkan gitu ya? Kan pasti ada pihak-pihak yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian ada pihak-pihak yang terdampak pemanasan global gitu kan ya. Ada pihak-pihak yang terdampak dan ada pihak-pihak yang menyebabkan. Nah, nah dengan kita ketahui hal tersebut berarti di situ terdapat eksternalitas nih dari pihak yang menyebabkan pemanasan global kepada pihak yang terdampak pemanasan global. Oke, jadi nanti kalau untuk pengertiannya nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya. Jadi intinya seperti itu. Pokoknya eh, ada pihak yang menyebabkan pemanasan global dan ada pihak yang terdampak pemanasan global gitu ya. Nah, jadi di sini kan konsep kita kan pakai basisnya apa? Basisnya Amerika ya. Jadi di sini kita akan bahas dulu nih dari perekonomiannya Amerika nih. Nah, jadi eh, pada tahun 1997, perwakilan dari 170 lebih negara bertemu di Kyoto, Jepang, untuk merundingkan fakta internasional untuk membatasi emisi karbon dioksida. Nah, jadi kan global warming ini kan salah satunya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tingkat karbon dioksida yang sangat tinggi kan ya. Jadi emisi karbon dioksidanya itu sangat besar gitu. Nah, di sini dibilang emisi karbon dioksida berkontribusi pada pemanasan global yang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jadi dengan adanya emisi karbon dioksida menyebabkan global warming dan akhirnya nanti akan berdampak terhadap masyarakat gitu ya. Nah, ini biasanya akibat apa nih? Nah, ini bisa juga akibat pembakaran batu bara seperti itu ya. Jadi kalau pembakaran batu bara kan dia menyebabkan karbon dioksida tuh, atau bisa juga menyebabkan CFC segala macam. Nah, itu akan menyebabkan global warming. Nah, ini sepakat nih negara-negara di 170 negara ini sepakat untuk mengurangi yang namanya penggunaan bahan bakar fosil di sini ya. Sekitar 10% dari PDB. Nah, jadi sebagai pendahuluannya ini ya. Jadi ada beberapa negara yang membicarakan masalah eksternalitas berupa apa? Berupa pemanasan global nih. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata suhu dunia nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini emang sangat parah ya. Jadi dari tahun ke tahun eh, rata-rata suhu di dunia itu semakin tinggi kan ya, semakin naik. Berarti tandanya apa nih? Bumi semakin panas ya di sini ya. Di tahun 2010 juga kan ini sampai 2010 ya, mungkin sekarang lebih parah lagi seperti itu. Oke, berarti kan tadi udah tahu ya, kalau permasalahannya apa? Permasalahannya adalah pemanasan global ya. Berarti eksternalitas yang terjadi adalah pemanasan global. Nah, sekarang coba kita cari tahu bagaimana masalah dan solusinya ya. Jadi kan kita cari tahu dulu nih pengertian eksternalitas itu apa ya. Nah, jadi kan tadi tahu ya, kalau pemanasan global adalah
contoh klasik dari eksternalitas. Jadi kalau mau gampangnya, ya eksternalitas itu seperti pemanasan global ya contohnya ya. Jadi merupakan salah satu jenis kegagalan pasar. Jadi kalau mau diurut, awalnya itu adalah terjadi yang namanya eksternalitas, ya. Kemudian akibat dari eksternalitas terjadinya adalah apa? Terjadi kegagalan pasar di situ ya. Nah, jadi eksternalitas itu akan menyebabkan kegagalan pasar. Berarti nanti pasar menjadi tidak efisien di situ. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke pengertiannya ya. Jadi gampangnya ya, eksternalitas itu apa? Eksternalitas adalah suatu tindakan yang secara tidak langsung berdampak terhadap pihak lain. Jadi kalau misal ada suatu pihak, dia melakukan sesuatu nih, misal melakukan produksi baja, ya. Ketika melakukan produksi baja, pasti kan dia akan mengeluarkan asap tuh. Asapnya itu pasti akan mencemari lingkungan sekitar kan ya. Pasti akan ada penduduk yang terdampak, penduduk yang sakit, misal sakit ISPA, sakit akibat masalah pernafasan, akibat dari asap pabrik tersebut. Nah, itulah yang dinamakan eksternalitas. Jadi suatu tindakan yang secara tidak langsung berdampak terhadap pihak lain, gitu ya. Kalau yang tadi apa? Berarti kalau yang tadi itu ketika misal ada pabrik baja mencemari lingkungan atau penduduk di sekitar, berarti itu adalah eksternalitas negatif kan ya. Tapi bisa juga ada yang namanya eksternalitas positif. Jadi dampak dari eksternalitas itu bisa positif ataupun negatif. Contoh yang positif apa? Contohnya misal kalau dulu pernah dibahas ya, kalau misal ada bayi yang diimunisasi, pasti dia akan lebih sehat kan ketimbang bayi-bayi yang lain. Jadi bayi tersebut tidak akan menularkan penyakit terhadap bayi lain karena dia sudah diimunisasi. Itu adalah contoh eksternalitas positif. Terus apa lagi? Misal ada yang namanya penemuan teknologi nih. Ada penemuan robot. Ya, misal ada penemuan robot. Misal kalau di jalan tol tuh ada penemuan mesin itu ya, mesin yang di tap itu ya. Sekarang kan kalau kita di tol kan udah otomatis tuh gerbang tolnya ya. Nah, dengan penemuan robot seperti itu apa? Akhirnya berdampak positif kan terhadap perusahaan. Jadinya apa? Menghemat biaya misal. Jadi eksternalitas itu tidak selalu negatif. Tapi mungkin yang lebih menjadi perhatian di sini adalah eksternalitas negatif ya. Karena dampaknya itu sangat besar gitu. Jadi nanti di bagian implementasi pun yang akan dibahas adalah eksternalitas negatif. Nah, jadi eksternalitas ini menyebabkan yang namanya kegagalan pasar di sini ya. Itu masalah yang menyebabkan ekonomi pasar memberikan hasil yang tidak memaksimalkan efisiensi. Jadi pasar itu menjadi tidak efisien di situ. Ya. Jadi misal harusnya yang diproduksi itu adalah 100 barang. Tapi karena adanya eksternalitas, si perusahaan itu harus menanggung biaya kesehatan penduduk sekitar. Ya. Berarti barang yang dihasilkan hanya sebesar 80 sekarang. Karena biaya sisanya yang untuk menghasilkan 20 barang itu harus dibayarkan untuk kepada penduduk sekitar untuk berobat seperti itu misalnya. Nah, itu sebenarnya seperti itu ya konsep eksternalitas ya. Jadi kalau ada orang atau perusahaan ketika dia melakukan tindakan secara tidak langsung itu berdampak terhadap pihak lain. Bisa positif, bisa negatif di situ. Nah, kita kasih bahas dulu yang pertama nih ya, yaitu negatif externalities atau eksternalitas negatif di sini. Nah, contoh. Jadi eksternalitas negatif ini dibagi lagi jadi dua nih. Ada eksternalitas negatif apa? Yang pertama, ada yang namanya eksternalitas negatif produksi, dan yang kedua ada yang namanya eksternalitas negatif konsumsi. Nah, nanti kita bahas ya. Bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kalau eksternalitas produksi negatif itu ketika produksi perusahaan mengurangi kesejahteraan orang lain dan tidak diberikan kompensasi oleh perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh sebelum ada yang namanya kebijakan dari pemerintah ya. Jadi kalau misal tadi ada misal perusahaan nih, ini kasih contoh lain ya. Misal ada perusahaan, dia adalah perusahaan membuat apa ya? Misal membuat besi. Nah, ketika dia bikin besi, pasti ada limbahnya kan ya? Ada limbah sisanya tuh, sisa-sisa besi. Misal limbah cairnya itu dibuang ke sungai nih sama si perusahaan.
Akibatnya apa? Akibatnya sungai tercemar kan, ya. Nah, ketika sungai tercemar, nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan seperti itu. Ikan-ikannya berkurang. Nah, inilah yang dinamakan eksternalitas produksi negatif. Yaitu ketika produksi perusahaan membuat besi itu, ketika dia buang limbah, itu akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Orang lainnya ini adalah nelayannya. Nelayannya jadi berkurang ya. Nah, dan tidak diberikan kompensasi oleh perusahaan tersebut. Nah, si perusahaan itu juga tidak memberikan kompensasi atas berkurangnya ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan. Itulah eksternalitas produksi negatif di sini. Ya. Nah, di sini kita mengenal contohnya nih ya, ada contoh lagi nih, misal polusi udara dari produksi baja kepada penduduk tadi ya. Misal ada pabrik baja, dia asapnya itu membuat polusi terhadap penduduk sekitar, atau bisa juga membuang limbah ke sungai yang merugikan nelayan di sini. Nah, itu eksternalitas produksi negatif ya. Contoh kemudian yang kedua apa tadi? Eksternalitas konsumsi negatif, yaitu ketika konsumsi individu mengurangi kesejahteraan orang lain dan tidak dikompensasikan oleh individu tersebut. Ya, jadi misalnya ya harusnya tidak dikompensasikan oleh individu tersebut. Jadi kalau misal contohnya apa nih? Nah, di sini contohnya adalah rokok nih. Misal kalau kita lagi di ruang publik ya, ada orang ngerokok. Kan secara tidak langsung itu kan akan merugikan kita ya. Misal kita lagi makan, atau misal itu akan merugikan kesehatan kita, seperti itu. Jadi dari konsumsi rokok ini, itu secara tidak langsung akan menyebabkan dampak terhadap pihak lain, baik itu dampak kesehatan, kemudian mempengaruhi juga misal kenyamanan seseorang di situ ketika lagi makan, jadi gitu ya. Ada yang namanya eksternalitas konsumsi yang negatif. Jadi eksternalitas itu bisa bisa produksi, bisa konsumsi, gitu ya. Bisa produksi negatif, bisa konsumsi negatif. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis biayanya nih, ya. Jenis-jenis biayanya di sini. Jadi contoh, misal eksternalitas produksi negatif membuat perbedaan antara biaya marginal pribadi dan sosial. Jadi gini, ada yang namanya kalau perusahaan ya, ada yang namanya private marginal cost kan, atau biaya si perusahaan itu untuk memproduksi unit tambahan barang. Ini biaya biasa ya. Ada private marginal cost. Nah, kemudian ada juga yang namanya social marginal cost, yaitu biaya marginal pribadi untuk produsen ditambah biaya yang terkait dengan produksi barang yang dibebankan kepada orang lain. Nah, jadi intinya apa di sini? Intinya eksternalitas itu memberikan biaya tambahan, atau kalau di buku namanya itu adalah marginal damage di sini, MD ya. Jadi memberikan marginal damage eksternalitas itu. Jadi yang harusnya PMC itu sama seperti SMC ya. Sekarang dengan adanya marginal damage, private marginal cost itu tidak lagi sama dengan SMC gitu ya. Jadi social marginal cost ini adalah biaya produsen untuk memproduksi barang ditambah biaya yang dibebankan kepada orang lain ya. Akibat apa tadi? Akibat polusi, akibat limbah seperti itu. Nah, kerugian dari polusi adalah biaya produksi yang dibebankan kepada orang lain. Jadi di sini sementara sebelum adanya kebijakan itu orang lain yang nanggung nih ya. Jadi pihak lain yang menanggung biaya tersebut. Seperti misal contoh biayanya itu misal tadi ya, misal ikannya jadi berkurang, itu kan sebenarnya menjadi biaya terhadap mereka kan. Karena ikan yang didapat berkurang seperti itu. Kemudian misal biaya kesehatan, misal tadi terdampak berarti dia harus ke dokter kan ya, harus periksa kesehatan segala macam. Nah, kemudian kalau dari sisi eksternalitas konsumsi, berarti kita ada yang namanya private and social marginal benefit. Kalau tadi kan private and social marginal cost kan, kalau sekarang private and social marginal benefit.
Nah, jadi eksternalitas konsumsi negatif mendorong kesenjangan antara manfaat marginal pribadi dan sosial di sini ya. Nah, sama nih. Tadi ada yang pertama, private marginal benefit. Ya kan? Ada manfaat langsung bagi konsumen yang mengkonsumsi unit tambahan barang. Jadi sebenarnya kalau orang merokok, dia itu kan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri kan ya sebenarnya. Akan memberikan kepuasan kan. Nah, berarti kan memberikan manfaat langsung di situ. Kemudian ada yang namanya social marginal benefit ya, atau manfaat marginal sosial di sini. Itu manfaat marginal pribadi bagi konsumen dikurangi biaya yang terkait dengan konsumsi barang yang dibebankan kepada orang lain. Jadi sebenarnya social marginal benefit-nya ini adalah apa? Private marginal benefit dikurangi dengan biaya yang dibebankan kepada orang lain ya, akibat kerugian orang yang merokok tadi. Misal karena dia ngerokok, orang yang lain itu dia jadi terdampak kesehatannya seperti itu. Jadi di sini manfaatnya si konsumen dikurangi dengan biaya yang dibebankan kepada orang lain seperti itu. Nah, misal tadi ya, hilangnya kesehatan atau kenikmatan makan adalah biaya merokok yang dikenakan kepada orang lain. Jadi orang lain akan menanggung biaya tersebut gitu. Nah, kemudian kita bahas eksternalitas dan efisiensi di sini. Nah, bagaimana eksternalitas mempengaruhi efisiensi? Tadi kan dibilang di awal ya, kalau ada yang namanya eksternalitas itu mempengaruhi kegagalan pasar, ya kan? Kegagalan pasar menyebabkan suatu pasar itu menjadi tidak efisien. Nah, sekarang makanya kita bahas nih, bagaimana eksternalitas itu mempengaruhi efisiensi, gitu ya. Jadi gini, efisiensi itu kan sama aja keadaan ketika apa? Ketika social marginal cost sama dengan social marginal benefit, atau biaya sosialnya itu sama dengan sama dengan manfaat sosialnya di sini. Kalau dari pasar gimana? Ya jelas ya, berarti harganya itu harus sama kan? PMC sama dengan PMB, atau private marginal cost sama dengan private marginal benefit. Nah, ketika PMC sama dengan SMC atau PMB sama dengan SMB, berarti kan pasar efisien. Tadi contohnya misal harga produksinya itu sama seperti harga sosialnya, seperti itu ya. Nah, dengan adanya eksternalitas produksi ataupun konsumsi, itu menyebabkan inefisiensi. Kenapa? Karena sekarang PMC itu tidak lagi sama dengan SMC. Karena PMC itu harus ditambah dengan, misal tadi apa? Marginal damage gitu ya. Kemudian PMB juga tidak sama dengan SMB karena harus dikurang dengan marginal damage di sini. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa eksternalitas itu menyebabkan inefisiensi gitu ya. Jadi membuat pasar menjadi tidak efisien. Nah, contoh tadi yang pertama ya, eksternalitas produksi negatif atau produksi baja tadi. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini. Nah, kan ini ada keseimbangan dulu ya antara permintaan sama penawarannya kan. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih ada private marginal cost-nya ya, ada private marginal benefit-nya. Nah, dengan adanya eksternalitas negatif, tadi apa artinya? Artinya adalah ada tambahan biaya kan di situ ya. Berarti social marginal cost-nya itu tidak sama dengan private marginal cost-nya. Nah, berarti di sini akan ada marginal damage nih. Nah, kita lihat tambahan ini adalah marginal damage. Nah, inilah yang akan menyebabkan tambahan biaya. Sehingga social marginal cost sekarang letaknya itu beda ya, yaitu private marginal cost ditambah marginal damage. Di sini ada kenaikan biaya. Nah, secara tidak langsung juga menyebabkan dead weight atau kerugian beban baku ya, dulu kalau kita belajar di mikro ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya barang yang sekarang kita produksi itu sebenarnya adalah overproduksi. Karena secara tidak langsung harusnya perusahaan itu menanggung biaya kesehatan bagi orang-orang yang tercemar tadi, tercemar udara tadi gitu ya. Jadi harusnya produksinya itu adalah di Q2 di sini sebenarnya. Jadi dari Q1 ke Q2 ini adalah
overproduksi. Harusnya biaya yang digunakan untuk memproduksi barang ini adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit tadi, seperti itu. Ya. Ini kalau misal eksternalitas produksi negatif, produksi baja. Nah, kalau misal yang eksternalitas konsumsi negatif, tadi ya contohnya adalah merokok di tempat publik. Berarti kalau konsumsi, berarti kita lihat kurva benefitnya ya, kurva marginal benefitnya. Kan awalnya dia di sini kan ya tadi ya. Nah, awalnya di sini nih perpotongan nih di titik A nih. Ya, ketika misal private marginal benefit sama dengan private marginal cost-nya. Tapi karena adanya tadi eksternalitas berupa merokok, berarti dia akan mengurangi manfaatnya kan ya. Akan ada biaya yang mengurangi manfaat. Akibatnya timbul juga di sini marginal damage-nya nih. Ya. Jadinya dia akan turun. Makanya nanti social marginal benefit tidak lagi sama dengan private marginal benefit karena ada pengaruh marginal damage di sini. Nah, produksinya gimana? Produksinya juga sama ya. Berarti dia konsumsinya gimana? Berarti konsumsinya juga sama, overkonsumsi. Berarti sebenarnya dia tidak bisa mengkonsumsi sebanyak tersebut karena harus ada biaya yang ditanggung untuk membayar orang-orang yang sakit akibat rokok tadi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh bentuk aplikasinya ya. Aplikasi lain yaitu eksternalitas dari mobil SUV nih misal. Nah, ini kan pembahasan zaman dulu ya. SUV itu belum terlalu viral lah di jalanan ya. Nah, jadi konsumsi mobil besar seperti SUV menghasilkan 3 jenis eksternalitas negatif ternyata. Nah, apa aja? Yang pertama, eksternalitas lingkungan nih. Mobil biasa dapat menempuh 25 mil per liter. Tetapi SUV hanya dapat menempuh 20 mil. Artinya apa? Artinya si SUV ini lebih boros. Berarti akan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Akan lebih banyak bensin ataupun solar yang dibor misal. Nah, itu akan menyebabkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mobil yang lebih besar lebih cepat merusak jalan raya. Jadi kan kalau misal mobilnya lebih besar, lebih berbobot, berarti kan aspalnya juga lebih cepat rusak gitu ya. Nah, ini eksternalitas yang kedua. Kemudian yang ketiga, eksternalitas keselamatan. Jadi kemungkinan mengalami kecelakaan fatal 4 kali lipat jika kecelakaan itu terjadi pada SUV. Jadi mobil-mobil SUV ini memiliki tingkat kecelakaan itu 4 kali lebih banyak ketimbang mobil biasa. Nah, ini contoh ya. Contoh dari konsumsi mobil SUV. Jadi eksternalitas negatif konsumsi salah satu contohnya adalah ini ya. Nah, lanjut. Tadi kan kita udah bahas eksternalitas negatif ya. Nah, sekarang kita bicara eksternalitas positif. Jadi eksternalitas produksi positif adalah ketika produksi perusahaan meningkatkan kesejahteraan orang lain, tetapi perusahaan tidak dikompensasi oleh orang lain tersebut. Nah, contoh, misal ada orang dia meneliti, ya, dia meneliti sesuatu nih, misal dia menghasilkan robot di sini, ya. Nah, hasil penelitiannya ini nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat nih, bisa diimplementasikan oleh seluruh masyarakat. Berarti secara tidak langsung dia akan memberikan eksternalitas produksi yang positif di sini kepada masyarakat si perusahaan tersebut. Jadi ketika produksi perusahaan meningkatkan kesejahteraan orang lain ya. Kalau tadi kan kalau negatif berarti mengurangi kan. Kalau di sini meningkatkan kesejahteraan orang lain, tetapi perusahaan tidak dikompensasi oleh orang lain tersebut. Jadi ya orang lain dia bebas menikmati hasil penelitian itu tapi tidak membayar terhadap perusahaan. Kemudian ada juga eksternalitas konsumsi positif, yaitu ketika konsumsi individu meningkatkan kesejahteraan orang lain, tapi individu tersebut tidak dikompensasi oleh orang lain tersebut. Misal nih, sekarang lagi corona ya. Misal satu kantor nih ada 10 orang ya. Dari 10 orang ini 8 orang itu memberikan eksternalitas konsumsi positif. Kenapa? Karena dia melakukan swab secara rutin. Yang 2 orang lagi dia nggak pernah swab nih. Nah, berarti kan secara nggak langsung si 2 orang ini kan mendapatkan
eksternalitas konsumsi positif dong dari 8 orang ini. Karena dia akan lebih cenderung si 2 orang ini akan tidak terkena corona gitu ya. Karena 8 orang ini sudah sehat nih, sudah sering melakukan tes swab. Jadi sudah terpantau gitu ya kondisinya ya. Tapi beda kalau misal ternyata dia nggak pernah swab, berarti kan dia tidak memberikan eksternalitas positif gitu ya. Ini contoh aja. Kemudian kalau tadi misal ada bayi, ya ada bayi dia diimunisasi nih, terus bayi tersebut main nih sama 3 bayi lainnya. Nah ketika dia main berarti kan dia sebenarnya adalah bayi yang sehat kan, berarti dia akan cenderung tidak menyebarkan penyakit terhadap 3 bayi lainnya tersebut gitu. Itu contoh eksternalitas konsumsi positif ya. Misal ada bayi yang divaksin, kemudian kalau contoh nyatanya sekarang ya, ada orang yang di swab. Misal kalau nanti vaksin sudah ditemukan, berarti orang-orang yang diberikan vaksin ini adalah orang-orang yang memberikan eksternalitas konsumsi positif. Gitu ya. Kalau misal ada soal, berilah contoh eksternalitas konsumsi positif pada saat kondisi pandemi saat ini gitu. Nah, kemudian ini ya, berarti kalau tadi dia eksternalitas produksi positif, berarti ya contohnya adalah dia akan menggeser private marginal cost-nya ke bawah. Jadi akan ada yang namanya marginal benefit kalau sekarang. Tadi kan ada yang namanya marginal damage. Gitu ya. Berarti aslinya produksi kita itu adalah underproduction ya. Harusnya kita itu bisa memberikan, karena apa? Karena kita bisa memberikan hal yang lebih kepada masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya produksi kita itu underproduction gitu. Nah, biasanya nanti untuk mengapresiasi ini pemerintah akan memberikan subsidi terhadap perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan ini bisa mensejahterakan masyarakat. Subsidinya inilah yang menyebabkan nanti Q1 akan berubah menjadi Q2 seperti itu. Lanjut ya. Sekarang private sector solution to negative externalities. Jadi bagaimana solusi dari sektor privat. Ya, jadi kan kalau di keuangan publik ada yang namanya sektor publik, ada yang namanya sektor private kan. Kalau sektor publik ya berarti pemerintah kayak kita ya, misal PNS, kemudian Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, itu adalah sektor publik. Tapi kalau sektor private-nya ini bisa dari perusahaan, kemudian dari luar negeri seperti itu. Nah, sekarang private sector solution to negative externalities. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih solusi dari pihak swasta seperti itu ya. Jadi, kan sebenarnya eksternalitas itu merusak efisiensi karena satu pihak tidak membayar biaya atau mendapatkan semua manfaat bersih dari tindakannya kan ya. Tadi tuh ada yang nggak bayar, ada yang dapat manfaat tapi ya udah dapat manfaat ya dari orang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu, solusi untuk ini adalah menginternalisasi eksternalitas, gitu ya. Jadi, adanya internalisasi terhadap eksternalitas tersebut. Nah, pengertiannya apa sih? Jadi, internalisasi eksternalitas adalah ketika negosiasi pribadi atau tindakan pemerintah mengarahkan harga ke pihak tersebut untuk sepenuhnya mencerminkan biaya atau manfaat eksternal dari tindakan pihak tersebut. Maksudnya apa? Jadi, pihak swasta itu mendukung adanya negosiasi di sini antara pihak yang memberikan dampak dan pihak yang terdampak. Nah, pada akhirnya nanti akan dibayarkan harga oleh pihak yang menyebabkan eksternalitas tersebut terjadi, gitu ya. Jadi untuk contoh realnya nanti kita masuk ke slide selanjutnya ya. Jadi ada misal di sini contohnya ada solusi swasta itu yang namanya teorema Coase, ya. Jadi, teorema Coase menyatakan bahwa pihak swasta akan mampu menyelesaikan masalah eksternalitas. Jadi, yang teorema Coase yang pertama adalah ketika ada hak milik yang terdefinisi dengan baik dan tawar-menawar tanpa biaya, maka negosiasi antara pihak yang menciptakan eksternalitas dan pihak yang terpengaruh oleh eksternalitas dapat menghasilkan kuantitas pasar yang optimal secara sosial. Berarti, inti dari teorema Coase yang pertama ini adalah pihak yang memberikan dampak dan pihak yang terdampak itu harus melakukan yang namanya negosiasi. Harus melakukan yang namanya tawar-menawar nih. Ya. Agar apa? Agar eksternalitas itu hilang. Ya.
agar eksternalitas hilang, agar pasar itu kembali optimal secara sosial gitu ya. Jadi intinya adalah dua pihak yang mengalami masalah ini harus melakukan negosiasi seperti itu. Kemudian teorema kuasa yang kedua itu adalah solusi efisien untuk eksternalitas tidak bergantung pada pihak mana yang diberi hak properti selama ada pihak yang diberikan hak tersebut. Nah, maksudnya apa nih? Misal kayak si orang yang terdampak ini diberikan hak nih untuk ikut mengatur kebijakan di perusahaan tersebut. Misal ternyata hasil kesepakatan antara dua orang ini adalah produksi bajanya itu harus dikurangi agar asapnya itu berkurang seperti itu ya. Jadi diberikan hak terhadap pihak-pihak yang terdampak untuk ikut mengatur mengenai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, ini ya. Nanti akibatnya apa di sini? Akibatnya kan tadi kalau misal di grafik yang biasa, dia kan tadi PMC-nya akan ada marginal damage ya di sini ya. Nah, ini sama, ada marginal damage. Tapi bedanya nanti, kalau tadi itu adalah SMC-nya itu adalah PMC ditambah marginal damage kan. Tapi kalau sekarang, itu PMC-nya itu akan menyesuaikan. Private marginal cost-nya itu akan menyesuaikan. Jadi maksudnya apa? Berarti kan tadi kalau private marginal cost itu kan biaya produksi barangnya ya. Misal produksi barangnya 50 nih. Nah, sekarang karena private marginal cost-nya itu menyesuaikan SMC, berarti otomatis produksi barangnya juga akan berkurang, misal jadi 30 di sini. Gitu ya. Jadi kalau di teorema kuasa ini nanti PMC-nya atau private marginal cost-nya itu akan menyesuaikan social marginal cost-nya. Nah, sekarang ternyata si teorema kuasa juga ada beberapa masalah nih. The problem with quotient solution ya. Jadi ada beberapa kesulitan dalam beberapa penerapan teorema kuasa. Kemungkinan berhasil kecil karena banyak orang yang terlibat. Nah, maksudnya apa? Jadi kita lihat nih, kira-kira masalah-masalah atau kesulitan apa dalam menerapkan teorema kuasa. Yang pertama ada yang namanya the assignment problem. Jadi apakah nelayan yang membayar pabrik baja karena tidak mencemari atau apakah pabrik baja membayar untuk pencemaran? Nah, ini masih menjadi pertanyaan nih, ya. Jadi ketika misal tadi ada pabrik baja, dia mencemari si nelayan nih. Berarti kan kita nggak bisa juga bilang kalau si pabrik baja ini harus membayar kompensasi terhadap nelayan. Itu nggak bisa kalau di culture Amerika ya. Tapi kita juga nggak bisa bilang kalau nelayan itu harus bayar ke pabrik baja untuk mengurangi konsumsinya sebagai kompensasi, gitu kan ya. Jadi kan sebenarnya si pabrik baja ini ketika dia memproduksi baja itu sebenarnya dia nggak salah kan, karena itu adalah job desk-nya perusahaan itu gitu, memproduksi baja. Nah, masalah asap ini kan sebenarnya kayak produk sampingannya. Jadi sebenarnya bukan produk aslinya dia gitu, bukan produksi utamanya gitu ya. Nah, kemudian nelayan, ketika nelayan terkena dampak nih, misal, ini bukan asap ya, misal terkena tadi limbah, berarti kan sebenarnya si nelayan itu kan rugi. Tapi kan sebenarnya nelayan itu bisa misal mencari alternatif lain untuk pekerjaannya, seperti itu. Itu kalau di culture-nya Amerika ya. Jadi setiap permasalahan itu dilihat dari dua sisi gitu. Jadi sebenarnya bukan salah pabrik aja, tapi bisa aja dari sisi nelayannya juga harus memiliki inisiatif. Contohnya tadi nih, apakah nelayan harus membayar pabrik baja karena tidak mencemari gitu. Jadi harus bayar berapa biar produksi bajanya itu berkurang gitu misalnya. Nah, jadi atau apakah pabrik baja membayar untuk pencemaran. Jadi di sini ada assignment problem nih. Jadi masalah siapa yang harus bertanggung jawab itu menjadi masalah nih dalam teorema kuasa. Ketika mereka berunding, ketika mereka negosiasi, ini menjadi masalah. Nah, kemudian ada the holdout problem. Jadi, kepemilikan bersama atas hak seperti memberi setiap pemilik kekuasaan atas yang lain. Jadi, setiap orang memiliki hak veto tadi ya. Jadi, kalau misal
orang yang terdampak itu diberikan hak untuk mengatur kebijakan perusahaan. Jadi kan kalau misal kayak gitu kan berarti akan ada dua pihak nih dalam satu kubu ya. Nah, berarti kan dua pihak ini nanti akan saling memberikan hak vetonya nih. Kira-kira mau berapa sih? Nah, itu juga akan sulit di situ. Pasti masing-masing pihak punya kepentingannya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian ada masalah apa lagi nih? Nah, ini masalah free rider problem ya. Masalah free rider problem ini adalah masalah yang selalu terjadi dalam keuangan publik ya. Jadi ketika sebuah investasi memiliki biaya pribadi tetapi memiliki keuntungan bersama. Jadi biayanya itu pribadi tapi keuntungannya bersama. Ya mending nggak usah ngeluarin biaya gitu ya. Karena akan tetap untung. Nah, individu akan berinvestasi terlalu rendah. Individu mungkin tidak ingin membayar cukup untuk mengurangi polusi. Maksudnya gimana? Misal di sini ada satu desa nih, ya. Di desa ini ada 3 pabrik. Nah, di desa ini kan pasti banyak warga ya. Ini banyak warga lah di sini, banyak penduduk. Nah, sebenarnya kan misal ada asap yang mempengaruhi warga nih. Nah, kan sebenarnya secara tidak langsung asap ini kan berasal dari 3 pabrik ini kan. Nah, tapi timbul yang namanya free rider problem nih. Si satu pabrik ini menganggap kalau dia nggak usah ngeluarin uang untuk penduduk karena dua perusahaan lain sudah mengeluarkan uang seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan free rider problem nih. Jadi, ketika sebuah investasi memiliki biaya pribadi tetapi memiliki keuntungan bersama, maka individu akan berinvestasi terlalu rendah. Maka si perusahaan itu cenderung untuk tidak bertanggung jawab, cenderung untuk tidak mengeluarkan uang untuk kompensasi terhadap warga seperti itu ya. Kemudian ada juga namanya transaction cost and negotiating problems. Jadi sulit untuk bernegosiasi ketika apa? Ketika ada banyak individu di suatu atau kedua sisi negosiasi. Jadi kalau misal dampaknya itu sudah besar nih, misal polusinya itu berdampak terhadap 3 kampung. Berarti kan kita harus berdiskusi terhadap 3 kampung tersebut ya. Berarti orang yang diajak diskusi pun sangat banyak. Berarti kemudian setiap orang itu pasti pendapatnya berbeda-beda kan ya mengenai apa yang dituntut seperti itu. Jadi yang masalah keempat adalah adanya transaction cost and negotiating problems. Jadi sulit untuk bernegosiasi ketika ada banyak individu di satu atau kedua sisi negosiasi. Masalah ini diperburuk dengan eksternalitas seperti pemanasan global ini ya, yang sifatnya luas, di mana kepentingan yang berpotensi berbeda dari beberapa pihak untuk negosiasi. Jadi setiap kampung itu pasti beda-beda nih tuntutannya, gitu ya. Nah, jadi tadi kan teorema kuasa itu dicetuskan oleh si Ronald Coase ini ya. Jadi pemahaman Ronald Coase bahwa eksternalitas terkadang dapat diinternalisasi adalah benar sebenarnya. Jadi merupakan model pasar kompetitif dengan pertahanan terhadap kegagalan pasar. Ini juga merupakan alasan yang baik untuk menduga bahwa pasar mungkin dapat menginternalisasi beberapa eksternalitas lokal berskala kecil. Nah, jadi si teorema kuasa ini sebenarnya dia hanya efektif untuk apa? Untuk eksternalitas yang berskala kecil gitu ya. Jadi lingkupnya itu kecil. Tapi kalau lingkupnya sudah besar kayak pemanasan global itu akan susah menggunakan teorema kuasa. Misal apa nih? Misal di Riau ya ada kebakaran hutan kan. Itu menyebabkan asap tuh kemana? Ke negara Singapura. Itu satu negara ya yang terdampak kan, pasti akan susah menggunakan teorema kuasa karena akan banyak warga yang terdampak. Nah, jadi gini ya. Namun hal ini tidak akan membantu dengan eksternalitas global berskala besar. Tadi ya, kalau misalnya ada pemanasan global yang berskala besar, itu tidak dapat menggunakan teorema kuasa di sini. Lanjut ya, perbaikan sektor publik untuk eksternalitas. Nah, sekarang kalau tadi kita udah bahas dari sisi private sector ya. Berarti tadi apa? Kalau private sector itu berupa teorema kuasa. Sekarang kita bahas dari sisi sektor publiknya nih. Dari sisi pemerintah itu seperti apa? Untuk memperbaiki masalah
eksternalitas. Nah, pembuat kebijakan publik menggunakan 3 jenis solusi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan eksternalitas negatif. Jadi di sini, di bab ini sebenarnya kita lebih cenderung membahas eksternalitas negatif ya, karena lebih berdampak di masyarakat. Nah, contohnya apa kebijakannya? Yang pertama adalah perpajakan korektif untuk mencegah penggunaan. Jadi kalau misal suatu pabrik itu menghasilkan pencemaran dengan jumlah besar, berarti harus dikenakan pajak gitu ya. Harus diberikan pajak. Kemudian subsidi untuk mendorong penggunaan. Misal tadi perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak positif di masyarakat akan diberikan subsidi seperti itu. Kemudian ada juga regulasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, misal pengurangan produksi atau penambahan produksi. Jadi kalau pajak ini lebih ke arah harganya ya. Jadi ketika dia memproduksi berapa, totalnya berapa, keuntungannya, maka akan diberikan pajak sebesar berapa. Tapi kalau regulasi itu lebih ke arah kuantitasnya. Jadi tergantung dari kuantitas barang yang dihasilkan di situ. Nah, sekarang kita bahas dulu nih yang pertama, yaitu pajak dan subsidi. Ya. Jadi, pajak dan subsidi itu mengubah biaya marginal pribadi atau manfaat marginal tanpa mempengaruhi biaya atau manfaat marginal sosial di sini. Nah, oleh karena itu dapat digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas. Jadi kalau disebut itu biasanya nanti kalau di PG itu namanya dia adalah pajak Pigovian ya. Jadi kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh sektor publik untuk mengatasi eksternalitas itu adalah pajak Pigovian di sini. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi yang awalnya itu dia ada private marginal cost di sini. Nah, sekarang dengan adanya pajak berarti kan dia harusnya tadi apa? Harusnya social marginal cost sama dengan private marginal cost ya. Jadi sekarang dia akan sama di sini. Jadi private marginal cost ditambah marginal damage. Atau sekarang bisa langsung disebut dengan private marginal cost 2. Jadi dengan adanya pajak, kan dia otomatis akan langsung mengurangi produksinya di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau subsidi sama. Berarti dengan adanya subsidi kan berarti ada yang namanya marginal benefit di sini. Ya, ada marginal benefit dari pemerintah diberikan subsidi terhadap perusahaan tersebut. Nah, sama ya di sini ya. PMC-nya akan langsung sama seperti PMC 2. Nah, kalau dari sisi regulasi atau kebijakan gimana? Nah, jadi kalau di dalam implementasinya, perpajakan dan regulasi ini, perpajakan dan regulasi akan identik ya. Jadi akan sama sebenarnya. Jadi peraturan telah menjadi pilihan tradisional untuk mengatasi eksternalitas di lingkungan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Dalam praktiknya, ada komplikasi yang dapat membuat pajak menjadi cara yang lebih efektif untuk menangani eksternalitas. Jadi pemerintah itu bisa menggunakan pajak, bisa menggunakan regulasi ya. Tadi intinya kalau dari sisi harga, kalau emang mau mengurangi dari sisi harga, berarti yang dikenakan adalah pajak. Tapi kalau dari sisi kuantitas, berarti yang dikenakan adalah regulasi di situ. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara pendekatan harga dan kuantitas untuk menangani eksternalitas. Tadi ya, kalau harga kita menggunakan pajak, kuantitas menggunakan regulasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya gambarnya ya. Jadi, kalau semakin ke kanan itu, semakin mengurangi apa? Semakin mengurangi polusinya kan. Tapi kalau semakin ke kiri, dia akan semakin menambah polusinya di sini. Jadi berarti kalau reduksinya, kalau semakin berkurang polusinya, berarti akan semakin banyak biayanya di situ. Biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak.
Tapi kalau misal polusinya semakin banyak, berarti biaya perusahaan itu sebenarnya semakin sedikit kan. Nah, kemudian lanjut regulasi harga pajak dan regulasi kuantitas di sini. Nah, apa sih perbedaan antara regulasi harga pajak dan regulasi kuantitas? Jadi gini, kan solusi yang efisien itu adalah ketika apa tadi? Ketika SMB sama dengan SMC kan ya. Nah, atau bisa juga ketika SMC itu sama dengan PMC kalau misal dia eksternalitas negatif tadi. Nah, menemukan kuantitas yang efisien membutuhkan pengetahuan keseluruhan kurva SMC di sini. Jika harga pajak yang setara dengan marginal damage, maka perusahaan akan mencemari sampai SMC sama dengan PMC. Menetapkan harga hanya perlu mengetahui marginal damage-nya. Jadi gini, kalau misal ada pencemaran, kalau misal dia mau mengenakan pajak, ya, berarti kan perusahaan itu harus tahu dulu nih, kira-kira marginal damage-nya itu sebesar berapa. Kalau perusahaan nggak tahu marginal damage-nya sebesar berapa, berarti sebenarnya perusahaan nggak bisa menggunakan regulasi pajak. Kenapa? Karena pajak itu setara dengan marginal damage-nya, gitu ya. Jadi kita tahu dulu marginal damage-nya berapa, baru kita kenakan pajak, gitu ya. Nah, ini tetapi jika marginal damage tidak diketahui atau tidak konstan, maka pengaturan pajak juga akan sulit. Jadi, ketika kita mengambil regulasi pengenaan pajak, berarti kita harus tahu dulu nih, kira-kira marginal damage-nya itu berapa, tingkat pencemarannya itu di masyarakat itu berapa, tingkat kerugian materialnya itu berapa, gitu ya. Nah, yang menjadi hambatan juga adalah adanya beberapa pabrik dengan biaya pengurangan berbeda. Maksudnya apa? Pabrik itu kan pasti tingkat efisiensinya itu beda-beda kan ya. Tergantung dari alat-alatnya, tergantung dari human capital-nya. Kalau misal alat-alatnya bagus, udah pasti lebih efisien tuh pabrik. Kalau sumber daya manusianya bagus, udah pasti lebih inovatif kan, pasti lebih efisien juga pabriknya. Nah, inilah yang menjadi masalah pajak nih. Jadi ketika misal ada pabrik satu dia income-nya 100 juta dan pabrik 2 misal dia pendapatannya 100 juta juga, itu belum tentu sama di situ ya. Pasti kan cost-nya itu pasti beda-beda ya. Sorry, bukan income ya, berarti revenue-nya. Misal kalau kita lihat si pabrik A revenue-nya 100 juta, si pabrik B revenue-nya 100 juta, itu kan belum tentu sama revenue aslinya, net income aslinya belum tentu sama nanti. Pasti biayanya pasti berbeda. Misal perusahaan A itu lebih efisien sehingga biayanya itu cuma 50 juta. Tapi si perusahaan B itu biayanya itu 20 juta gitu. 80 juta misal. Jadi adanya biaya pengurang yang berbeda di situ. Nah, manfaat utama perpajakan atas regulasi muncul ketika beberapa pabrik berbeda dalam biaya pengurangan polusi. Bagaimana cara menentukan beberapa banyak yang harus diproduksi setiap pabrik? Nah, peraturan seringkali mengharuskan setiap pabrik mengurangi penggunaan dengan jumlah yang sama. Tapi akan lebih efisien jika pabrik berbiaya rendah mengurangi penggunaan lebih banyak. Nah, ini. Kalau ini lemahnya dari sisi regulasi ya. Jadi, kadang peraturan itu mengharuskan setiap pabrik itu mengurangi penggunaan dengan jumlah yang sama. Padahal ukuran tiap pabrik itu berbeda kan tadi ya. Jadi nggak bisa nih kalau kita langsung pakai regulasi. Tapi kita bisa melihat dari net income-nya. Kira-kira laba bersihnya berapa. Nah, itu baru dikenakan pajak. Nah, ini ya. Jadi beberapa pabrik dengan biaya pengurangan yang berbeda. Jadi kita lihat di sini misal ada X, ada Y, dan Z kan ya. Berarti dia semakin ke kanan, berarti dia semakin apa nih? Semakin mengurangi polusi kan ya. Semakin mengurangi polusi dan biayanya pun semakin tinggi. Tapi lihat tingkat kemiringannya beda-beda nih. Ada yang misal biayanya naik sedikit, tapi kemiringannya juga sedikit ya. Tapi ada yang biayanya naiknya sedikit, kemiringannya juga curam. Artinya apa? Dengan menambah biaya polusi yang sedikit, ya, menambah biaya yang sedikit, dia bisa mengurangi emisi gas lebih besar gitu. Jadi tiap pabrik itu berbeda ya. Jadi ada yang mengeluarkan biaya sedikit, tapi tingkat pengurangan polusi udaranya itu sangat besar gitu. Nah, inilah kenapa beberapa pabrik itu memiliki biaya pengurangan yang berbeda.
Nah, di sini ada 3 kemungkinan kebijakan tadi ya. Sama ya, seperti yang diberikan oleh publik tadi ya, kebijakan publik tadi ya. Ada pengaturan kuantitas atau regulation. Untuk setiap pabrik, biaya marginal untuk mengurangi polusi ditetapkan sama dengan manfaat marginal sosial dari pengurangan itu. Jadi, biayanya itu, pengurangannya itu ditetapkan sama semua. Baik itu pabrik kecil, pabrik besar, misal. Ini untuk mendukung kesamaan ya, equality-nya. Kemudian bisa juga dari pajak, yaitu pajak Pigovian menyebabkan produksi yang efisien dengan menaikkan biaya input dengan ukuran kerusakan eksternalnya. Jadi kalau pajak ini nanti dilihat nih dari tingkat kerusakan eksternal itu berapa, marginal damage-nya itu berapa. Nah itu baru dikenakan pajak. Gitu. Jadi nggak cuma lihat dari kuantitas yang dihasilkan. Kemudian ada quantity regulation with tradable permits. Nah ini yang baru nih. Jadi ada yang namanya izin perdagangan terhadap polusi misal. Jadi quantity regulation with tradable permits. Contohnya misal kalau di Amerika itu ada yang namanya izin dagang polusi atau asap. Jadi misal misal ada 2 pabrik nih. Nah, di tahun ini pabrik yang A ini dia lagi banyak nih produksinya. Si B ini lagi kesulitan produksi. Tapi si B ini kan dia punya izin mengeluarkan polusi kan. Si A juga punya izin mengeluarkan polusi. Nah, ketika si A itu dia lagi memproduksi banyak, tapi dia terbatas kan oleh regulasi kan, karena jumlah yang asap yang harus dikeluarkan itu terbatas, misalnya 50. Nah, sisanya ini gimana? Nah, sisanya ini si perusahaan A ini bisa membeli izin dari perusahaan B, gitu ya. Dari perusahaan B yang sedang sedikit produksinya, gitu. Jadi dia bisa membeli izin untuk memproduksi asap seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan tradable permits. Perdagangan memungkinkan pasar untuk memasukkan perbedaan dalam biaya pengurangan polusi di seluruh perusahaan. Jadi akan ada yang namanya perdagangan di situ. Perdagangan izin untuk mengeluarkan polusi misal. Nah, kemudian ketidakpastian tentang biaya pengurangan di sini. Nah, bagaimana ketidakpastian tentang biaya pengurangan mempengaruhi strategi korektif? Ya, jika biayanya tinggi, maka regulasi bisa jadi mahal. Kenapa? Karena pabrik akan dipaksa untuk mematuhinya gitu ya. Kalau misal biayanya tinggi, berarti bisa aja itu akan membebankan pabrik di situ. Nah, kemudian menggunakan mekanisme harga menghindari masalah ini karena perusahaan akan menyesuaikan sampai biaya perusahaan sama dengan pajak. Nah, tadi ya maksudnya ya, kalau kita pakai pajak, ya berarti kita nggak bisa sembarangan menentukan biayanya itu berapa. Tapi kita harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan marginal damage tadi atau tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Makanya di sini dibilang biaya penyesuaiannya itu sama dengan pajak. Nah, tapi jika biayanya tidak pasti, tadi misal kita tidak bisa mengukur tingkat marginal damage-nya, maka pajak pun tidak bisa dijadikan ukuran gitu. Jadi pajak juga tidak bisa dijadikan ukuran utama di sini. Nah, ini salah satu contoh ketidakpastian tentang biaya pengurangan ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, kan tadi awalnya kayak gini ya. Nah, misal marginal cost-nya sama dengan marginal damage-nya nih. Nah, kemudian ada polusi yang menyebabkan marginal cost berubah ya, menjadi marginal cost 2. Yang menyebabkan dead weight loss. Nah, ini kan perusahaan itu nanti akan membayar sebesar ini ya. Ya kan? Sebesar ini kan. Tapi kan ini sebenarnya perkiraan perusahaan kan. Kan sebenarnya marginal damage itu sebenarnya susah untuk diukur seperti itu. Sebenarnya perusahaan tidak tahu secara menyeluruh kira-kira marginal damage yang terjadi berapa. Nah, ternyata marginal damage-nya itu sebenarnya rendah di sini. Ya. Tingkat biayanya itu sebenarnya rendah. Nah, di sini maka akan timbul kembali dead weight loss terhadap perusahaan. Akan timbul biaya tambahan terhadap perusahaan. Padahal biaya untuk marginal damage itu rendah. Tapi di sini dianggarkan terlalu besar. Nah, makanya akan timbul dead weight loss yang kedua setelah dead weight loss yang pertama tadi. Nah, ini juga sama nih. Kalau ini bedanya apa? Kalau ini dia lebih tinggi lagi nih. Kebocoran nuklir nih. Dia menganggarkan
biayanya juga lebih besar. Padahal biaya yang terjadi tidak terlalu besar ya. Nah, akibatnya akan timbul debt cyclus lagi yang lebih besar di sini dibanding dengan debt cyclus yang pertama. Nah, ini sebelum kita masuk ke implementasi ya. Jadi, di bab eksternalitas ini kita sudah bahas kalau eksternalitas itu muncul saat tindakan suatu pihak mempengaruhi pihak lain dan pihak pertama tidak memberikan kompensasi penuh kepada pihak lain atas efek ini. Nah, tadi apa contohnya? Jadi, misal tadi kan ya, tindakan satu pihak, tadi contohnya apa? Misal, produksi baja, kemudian orang yang merokok, gitu ya. Mempengaruhi pihak lain. Siapa pihak lain tadi? Misal, penduduk, kemudian nelayan, kemudian orang yang sedang berada di ruang publik karena akibat asap rokok, dia akan terpengaruh, gitu ya. Dan pihak pertama tidak memberikan kompensasi. Tadi ya, kalau ada secara aturan nih ya, sebelum ada aturannya pemerintah atau private sector, kan sebenarnya ya si perusahaan itu nggak wajib membayar ganti rugi ke nelayan. Kemudian orang yang merokok tidak wajib membayar sejumlah uang terhadap perokok-perokok pasif tadi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada yang namanya eksternalitas. Nah, sebenarnya eksternalitas ini adalah jawaban klasik untuk pertanyaan kapan tentang keuangan publik. Nah, kalau kita bicara keuangan publik di awal, di pertemuan pertama kan ada pertanyaan ya, kapan keuangan publik itu dibutuhkan misal. Nah, ini ketika terjadinya eksternalitas, ketika terjadinya kegagalan pasar, ya. Jika ada eksternalitas, maka pasar telah gagal dan intervensi berpotensi dapat dibenarkan. Jadi keuangan publik itu kan sebenarnya sebagai salah satu apa? Intervensi publik kan ya. Kalau kita bahas di TM1 ya. Jadi intervensi pemerintah ini dapat dibenarkan gitu. Nah, kemudian dalam pertanyaan bagaimana keuangan publik menyelesaikan masalah? Nah, ini juga ada nih di pertemuan pertama ya. Bagaimana cara keuangan publik itu menyelesaikan masalah? Nah, kalau di sini adalah dengan menggunakan dua solusi ya. Tadi bisa menggunakan basis harga, yaitu bisa pengenaan pajak atau pemberian subsidi. Bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan pengukuran berbasis kuantitas ataupun regulasi. Jadi bisa lewat regulasi, bisa berupa pajak ataupun subsidi di sini. Jadi metode yang akan menghasilkan regulasi paling efisien itu bergantung pada faktor-faktor tadi, misal heterogenitas perusahaan, gitu ya. Kemudian fleksibilitas dari perusahaan itu sendiri, kemudian ketidakpastian atas biaya pengurangan. Jadi kalau misal perusahaannya heterogen, itu akan lebih baik kalau kita menggunakan pajak, ya. Tapi kalau perusahaan itu homogen, misal semuanya sama bentuknya dan pendapatannya, itu kita bisa langsung menggunakan regulasi. Jadi sama-sama mengurangi kuantitas produksi dari setiap perusahaan tersebut, gitu ya. Oke, itu seputar eksternalitas ya. Sekarang kita masuk ke bagian implementasinya nih. Jadi ada beberapa kasus ya. Kasus dari yang diakibatkan oleh eksternalitas tersebut. Jadi ada hujan asam, kemudian ada pemanasan global, ada tadi ya kita bahas lagi eksternalitas dalam merokok, eksternalitas dalam mengkonsumsi zat adiktif lainnya, dan kesimpulannya nanti. Nah, jadi yang pertama nih, ada yang namanya hujan asam kan ya. Jadi ada yang namanya kerusakan hujan asam di sini. Jadi hujan asam adalah eksternalitas negatif dalam produksi. Nah, kenapa dia eksternalitas negatif produksi? Karena hujan asam ini adalah hujan yang terjadi karena adanya kontaminasi oleh emisi sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida. Jadi kenapa hujan asam menyebabkan eksternalitas? Karena SO2 ini berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Berarti berasal dari perusahaan nih. Berasal dari pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik ini kan pasti misal digerakkan oleh perusahaan ya. Nah, perusahaan ini ketika melakukan produksi listrik itu dia menggunakan tenaga batu bara nih, bahan bakarnya. Nah, batu bara kan dia pasti menghasilkan asap yang banyak kan ya.
termasuk menghasilkan yang namanya SO2 di sini. Ya, menghasilkan SO2. Nah, SO2 ini lama-kelamaan ketika menumpuk di atas ya, menumpuk di udara itu, ketika terjadi hujan, dia akan turun kembali bersama hujan tersebut kan. Nah, itulah yang akan menyebabkan hujan asam di sini. Nah, inilah kenapa hujan asam itu termasuk ke dalam eksternalitas negatif dalam produksi, gitu ya. Nah, hujan asam, ini kita bicara dampaknya ya. Hujan asam menyebabkan kerusakan di berbagai sektor. Contohnya apa? Adanya peningkatan tingkat keasaman danau dan sungai. Ya, pH-nya jadi lebih tinggi atau lebih rendah ya kalau asam ya. Nah, itulah pokoknya. Kemudian ada yang namanya terjadinya erosi hutan nih. Hutan semakin gundul di situ. Kemudian apa? Ada yang namanya kerusakan properti nih. Kalau hujan asam misal kena ke mobil, kena ke motor, misal cepat karatan seperti itu ya. Kemudian visibilitas berkurang. Kalau misalnya hujan, kemudian bercampur dengan SO2, pasti tingkat visibilitasnya akan berkurang. Misal tingkat penglihatannya berkurang, tingkat kesehatan pun akan terpengaruh di situ. Ya, kesehatan penduduk yang memburuk di sini akibat adanya hujan asam. Jadi kalau kita bicara eksternalitas, sebenarnya dampaknya itu sangat besar kan ya. Dampaknya itu sangat luas gitu. Jadi kalau misal nanti kalau misal kalian udah lanjut ke S1 itu ada lagi yang namanya matkul akuntansi keberlanjutan di situ. Jadi kalau di akuntansi keberlanjutan itu bukan akuntansi keuangan lanjutan ya, tapi akuntansi keberlanjutan. Jadi nanti akan bicara masalah bagaimana akuntansi itu tidak hanya soal hitung-hitungan gitu ya. Tapi akuntansi itu juga harus membuat perusahaan itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau misal perusahaan nih, misal dia perusahaan rokok, berarti dia harus ada tanggung jawab perusahaannya nih. Misal apa? Jangan rokok deh, misal McD nih. Misal ada McD kan. Misal perusahaan McD, dia kan memproduksi ayam, segala macam menjual ayam. Nah, salah satu tanggung jawab perusahaannya apa? Misal dia bikin rumah sakit jantung di situ. Gitu ya. Jadi harus ada tanggung jawab perusahaannya terhadap apa yang telah dia berikan seperti itu. Nah, itu contoh aja ya. Lanjut. Nah, kemudian sekarang kalau kita bicara eksternalitas ini kan berarti kan kita harus bicara juga masalah bagaimana peran pemerintah kan ya. Bagaimana peran kebijakannya nih. Bagaimana peran pemerintah terhadap masalah tersebut. Nah, ini kan kita tadi ya, base-nya Amerika ya. Jadi untuk memerangi hujan asam, Kongres Amerika meloloskan aturan Clean Air Act pada tahun 1970 nih. Nah, jadi Clean Air Act ini adalah undang-undang tentang federal yang menetapkan standar maksimum untuk konsentrasi atmosfer berbagai zat termasuk SO2 di situ. Ya. Jadi undang-undang federal yang menetapkan standar maksimum untuk konsentrasi atmosfer berbagai zat termasuk SO2. Jadi tingkat SO2-nya ini akan dibatasi melalui apa? Melalui undang-undang Clean Air Act ini, ya. Jadi SO2 akan dibatasi. Kemudian apa? Jadi, tetapi masalahnya dari peraturan ini adalah peraturan ini itu hanya mempengaruhi pabrik baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aturan itu tidak backdate ya. Jadi pabrik-pabrik yang beroperasi setelah peraturan ini dibuat itu harus mengurangi komposisi SO2-nya gitu ya dalam pencemaran udara. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pabrik-pabrik lama ini tidak terdampak nih. Akibatnya pabrik lama masih beroperasi dengan tingkat SO2 yang besar. Bahkan beberapa pabrik baru yang menggunakan alat-alat dari pabrik lama tersebut gitu. Jadi kelemahannya adalah banyak yang mendorong penggunaan pabrik lama di sini karena pabrik lama itu tidak diatur dalam aturan tersebut gitu ya. Jadi hanya pabrik baru yang terdampak aturan pembatasan SO2. Nah, kemudian bagaimana hujan asam mempengaruhi kesehatan nih? Nah, jadi pendekatan ini itu dengan melihat keterkaitan antara kematian orang dewasa di wilayah geografis dengan tingkat partikular seperti SO2 di udara. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah wilayah geografis yang mengandung partikular SO2 lebih banyak menyebabkan kematian orang dewasa lebih banyak. Jadi kalau ada dua daerah, satu daerah ini dia misal banyak pabrik nih.
misal di mana ya, di Cilegon lah misal di sini ya, di Cilegon sama satu lagi di Tangerang misal. Nah di Cilegon ini tingkat kematiannya akan lebih besar. Kenapa? Karena banyaknya partikular SO2 yang terdapat di udara gitu ya. Tingkat hujan akan lebih banyak tingkat hujan asam yang terjadi di negara tersebut, di daerah tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya C. N. Grandstone di sini tahun 2003, dia mempelajari beberapa pertanyaan mengenai misal menggunakan sebuah eksperimen semu yang sangat baik dengan memeriksa angka kematian bayi ini, misal menggunakan perubahan peraturan yang diinduksi dari Clean Air Act tahun 1970. Nah, misal ada dua daerah nih. Daerah X itu diharuskan tidak harus mengurangi tingkat SO2. Tapi kalau daerah Y itu diminta untuk mengurangi tingkat SO2-nya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kematian bayi menurun secara substansial di daerah Y, yaitu daerah yang diharuskan untuk menurunkan SO2 relatif terhadap daerah X. Jadi jadi daerah Y ini tingkat penurunan kematiannya itu lebih besar. Karena apa? Karena ada kebijakan untuk menurunkan tingkat penggunaan SO2 di daerah tersebut. Gitu. Jadi tadi ya berdampak terhadap tingkat kematian dan tingkat kematian orang dewasa dan tingkat kematian bayi di sini menurut survei di Amerika Serikat. Nah, ini bisa kita lihat ada tingkat SO2 di area X dan area Y ya. Misal di sini adalah tadi Oh ya, berarti di sini daerah Y-nya ya. Ini daerah Y, di sini daerah X. Jadi tingkat emisinya itu rendah di daerah Y ya. Karena apa tadi? Karena adanya penurunan dari tingkat SO2. Sedangkan di daerah X itu tingkat emisi SO2-nya itu berada di atas rata di sini. Nah, kemudian ada perubahan peraturan di mana SO2 ini adanya tindakan udara bersih emisi SO2 dan mendorong penggunaan pabrik lama nih. Jadi pabrik lama ini sudah tidak diperbolehkan lagi gitu ya. Dirubah jadi apa aturannya? Diubah menjadi SO2 allowance system di sini. Itu amandemen fitur dari tahun 1990 Clean Air Act yang memberikan izin pabrik untuk mengeluarkan SO2 dalam jumlah terbatas dan memungkinkan pabrik untuk memperdagangkan izin SO2 satu sama lain. Nah, inilah yang dinamakan apa tadi? Tradable permits ya. Jadi bisa memperdagangkan izin SO2 antar sesama pabrik di situ. Misal pabrik yang tadi satu usahanya sedang bagus nih. Jadi dia butuh banyak produksi. Nah, dia bisa membeli izin perdagangan SO2 itu dari pabrik lainnya yang sedang menurun produksinya seperti itu. Jadi diganti aturannya dengan ini ya, SO2 loan system. Jadi adanya apa? Adanya izin pengeluaran SO2 yang terbatas dan adanya kebijakan untuk memperbolehkan pabrik untuk memperdagangkan izin atau tradable permits tadi. Nah, sekarang apakah program Clean Air Act sukses gitu ya? Jadi ternyata membawa perbaikan dramatis terhadap kesehatan bayi ya. Kemudian nah ini ya, tapi mungkin memberikan ini ya seperti misal kalau dia pabrik yang nggak beroperasi lagi, berarti kan akan memberikan pengangguran di situ. Misal ada 600.000 pekerjaan dan berapa nih ya? Wah, besar banget. Ada pencemaran industri lah di situ istilahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemanasan global di sini, ya. Jadi pemanasan global ini adalah emisi gas yang menyebabkan peningkatan suhu global karena efek rumah kaca, gitu ya. Jadi efek rumah kaca adalah proses di mana gas di atmosfer bumi memantulkan panas dari matahari kembali ke bumi. Jadi kan kalau di pemanasan global ini adalah kalau misal ada panas bumi, kemudian sama gedung-gedung bertingkat itu panasnya itu nggak ini ya. Maksudnya panasnya itu ditangkap kan ya sama gedung-gedung bertingkat. Jadinya ketika panasnya itu mau balik lagi, itu nggak bisa gitu ya. Atau misal ketika panasnya mau dipantulin tapi di atmosfer buminya itu sudah panas ya, jadi nggak bisa terpantul lagi ke luar gitu ya. Inilah yang menyebabkan efek rumah kaca atau yang menyebabkan pemanasan global di sini.
Nah, ini kalau kita lihat ada 25 kontributor terbesar terhadap pemanasan global nih. Nah, ini paling besar Cina ya, karena pada saat itu Cina itu banyak sekali pabrik ya, Cina dan Amerika terutama. Nah, di sini ada juga Indonesia nih, ya. Cukup besar untuk ukuran apa? Untuk ukuran negara berkembang. Kalau ini kan negara maju nih, dua-duanya. Oke, lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah pemanasan global tersebut, kebijakannya adalah berupa protokol Montreal di sini. Nah, jadi kerjasama internasional akan diperlukan untuk mengatasi pemanasan global, ya. Contohnya adalah protokol Montreal pada tahun 1987 yang melarang penggunaan chlorofluorocarbons atau CFC, ya. Jadi zat CFC ini sudah tidak boleh dipergunakan. Misal ada di mana nih? Kalau dulu kita belajar ada di AC, kemudian ada di barang-barang lainnya ya. Jadi melarang penggunaan CFC ini. Jadi tidak boleh menggunakan CFC agar mencegah pemanasan global. Nah, hal ini dikarenakan salah satu fakta yaitu adanya lubang sebesar 25 km persegi telah terbuka di lapisan ozon di atas Antartika. Jadi pemanasan global ini udah membuat lubang sebesar 25 km persegi nih di Antartika. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa perlunya pengurangan penggunaan CFC. Nah, Montreal Protocol ini diterapkan dengan tujuan untuk menghapuskan secara bertahap zat kimia tertentu, misal CFC dan halogens, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi, secara bertahap nih, penggunaannya itu dihapuskan. Hasilnya adalah bahwa para ilmuwan memprediksi lubang di lapisan ozon akan mulai pulih dan kembali normal pada tahun 2050. Berarti cukup lama ya, dari tahun berapa nih? Dari tahun 87 sampai 2050, berarti sekitar 63 tahun nih lubang di ozon ini baru dia akan tertutup gitu. Ini akibat dari efek dari pemanasan global. Nah, tadi ya bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah melalui Montreal Protocol tadi. Berupa apa? Berupa pengurangan penggunaan CFC. Nah, kemudian ada juga perjanjian Kyoto tadi ya, seperti yang di awal ya. Pada tahun 1997, Kyoto menjadi tempat negosiasi internasional untuk mengatur emisi karbon. Ya, jadi 38 negara-negara industri sepakat untuk memerangi pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka pada tingkat 7% di sini. Nah, kemudian perjanjian telah ditandatangani oleh 35 dari 38 negara penandatangan dan mulai berlaku pada tahun 2005. Nah, tapi di sini si penulisnya ini bilang ya kalau si Amerika itu tidak menandatanganinya gitu ya. Jadi Amerika sebagai salah satu negara apa? Negara yang menyumbang emisi gas terbesar ya. Amerika tidak menandatanganinya di sini. Nah, perjanjian Kyoto memperbolehkan untuk perdagangan dan emisi internasional atau International Emission Trading di sini. Di bawah perjanjian Kyoto, penandatangan industri diperbolehkan untuk berdagang emisi hak di antara mereka sendiri asalkan total tujuan emisi terpenuhi. Jadi sama ya, intinya kayak tadi. Jadi ada yang namanya tradable permits di sini atau izin dagang. Kemudian memungkinkan negara-negara yang efisien untuk mengurangi emisi mereka atas negara-negara yang kurang efisien. Jadi negara-negara yang efisien ini bisa mengurangi emisinya dan sisa emisinya itu bisa dijual ke negara lain yang kurang efisien gitu. Jadi memberikan izin dagang di situ atau tradable permits. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat di sini misal harganya itu berapa ya? Berarti kan semakin tinggi harganya, berarti kan dia akan semakin apa? Semakin rendah di sini. Semakin rendah tingkat pengurangan karbonnya di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini dengan adanya apa? Dengan adanya pengurangan tadi ya, misal adanya pembelian tadi itu dia akan membuat emisi karbonnya menjadi semakin berkurang di sini. Nah, ada yang namanya carbon reduction atau pengurangan jumlah penggunaan karbon dioksida tadi.
Nah, perjanjian Kyoto tidak melibatkan negara-negara berkembang. Nah, ini salah satu permasalahannya nih. Perjanjian Kyoto ini tidak melibatkan negara-negara berkembang. Jadi Indonesia dulu nggak diajak ya. Padahal apa? Padahal pada tahun 2030, negara-negara berkembang itu akan menghasilkan lebih dari setengah emisi di dunia. Pasti kan negara-negara berkembang ini kayak contoh Indonesia sekarang, nah contohnya nih, sekarang Indonesia itu udah menghasilkan emisi gas yang sangat besar kan ya. Mobil di mana-mana, motor di mana-mana. Nah, itu akan menyumbang setengah dari emisi dunia. Nah, harusnya perjanjian Kyoto ini juga melibatkan negara berkembang. Akibatnya apa? Akibatnya ya negara berkembang sekarang ya emisi gasnya besar-besaran gitu ya. Karena tidak diatur dalam perjanjian Kyoto tersebut. Nah, jadi negara-negara berkembang ini menjadi bagian dari argumen ini ya. Jadi masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah hasil dari ketidaksensitifan pertumbuhan lingkungan hidup oleh himpunan negara-negara maju. Jadi negara-negara maju ini kan dia banyak yang tidak aware terhadap masalah emisi gas tadi ya. Salah satu contohnya adalah Amerika yang tidak melakukan penandatanganan. Nah, harusnya juga negara maju ini melibatkan negara berkembang untuk penyelesaian masalah tersebut di situ. Nah, kemudian ada lagi nih salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global melalui Kongres ya. Ada yang namanya American Clean Energy and Security Act atau ACES di sini. Untuk membantu apa? Untuk membantu memerangi pemanasan global ya. Jadi intinya sama, perusahaan itu diharuskan apa? Misal mengurangi emisi, kemudian izin pembelian emisi, dan perdagangan emisi. Bedanya izin pemberian emisi sama perdagangan emisi apa? Kalau perdagangan emisi berarti perusahaan atau negara itu bisa membeli emisi dari negara lain, gitu ya. Tapi kalau izin pembelian emisi berarti perusahaan itu membeli izin dari negara tersebut. Misalnya ada perusahaan di Indonesia nih, dia membeli izin emisi terhadap Indonesia. Nah, nanti uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk misal biaya orang yang sakit, kemudian biaya imunitas, seperti itu. Jadi, nanti akan dialokasikan kembali oleh pemerintah. Kemudian, nah, tapi beberapa merasa bahwa nilai penuh dari tunjangan harus dibebankan kepada konsumen dan tidak hanya diberikan kembali ke industri yang mencemari. Jadi maksudnya beberapa perusahaan itu menganggap kalau kan misal ada perusahaan nih, dia perusahaan apa? Misal perusahaan baja ya. Misal dia adalah hasilnya mobil nih, ya kan? Berarti ya bukan perusahaan bajanya aja yang harus tanggung jawab, tapi adalah konsumen si mobil tersebut. Konsumen yang membeli mobil tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi. Jadi harusnya biayanya itu dibagi antara si produsen dan si konsumen mobil. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tercemar. Jadi biayanya itu harusnya dibagi oleh dua pihak tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke eksternalitas dalam merokok nih, ya. Jadi tidak semua eksternalitas adalah masalah lingkungan berskala besar, ya. Tapi beberapa eksternalitas yang paling penting adalah individual. Jadi kan kalau tadi kita bicara masalah pemanasan global, hujan asam, itu kan lingkupnya sudah skala besar ya. Tapi ada juga yang skala kecil nih, kayak contohnya adalah rokok di sini. Nah, kebanyakan muncul masalah kesehatan pribadi dan salah satu yang paling menarik adalah rokok di sini. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam tentang eksternalitas dalam merokok. Nah, ini kalau kita lihat konsumsi rokok tahunan per kapita itu sebenarnya sempat mengalami penurunan di sini ya. Kenapa? Karena adanya cukai kan ya di sini ya, adanya pajak. Nah, inilah menyebabkan kenapa konsumsi rokok menurun nih beberapa tahun belakangan seperti itu. Jadi kan sekarang harga rokok udah mahal ya. Semakin mahal ya berarti kan beberapa orang semakin tidak memiliki insentif untuk membeli rokok tersebut. Nah, ini beberapa kasus kematian akibat beberapa hal ya. Nah, salah satu yang paling besar di sini adalah rokok nih, nomor 2 di sini. Ya, jadi rokok ini memberikan eksternalitas negatif yang sangat besar sebenarnya. Padahal lingkupnya kecil gitu ya. Jadi skalanya kecil tapi memberikan eksternalitas negatif yang sangat besar, tingkat kematiannya sangat besar. Nah,
Pasti kan banyak yang bertanya ya, apakah merokok memiliki eksternalitas? Jadi, rokok ini kan memberikan konsekuensi negatif pada kesehatan. Berarti dengan sendirinya, rokok memiliki eksternalitas. Nah, dalam eksternalitas, rokok tidak menanggung semua biaya ini. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ketika orang merokok, dia kan sebenarnya merugikan orang lain di situ kan ya. Kalau perokok rasional, yang mengetahui risiko kesehatan mungkin menginternalisasi biaya ini ya. Tapi ada beberapa alasan bahwa biaya yang mungkin tidak dapat diinternalisasikan. Nah, coba kita bahas ya. Biaya-biaya yang tidak dapat diinternalisasikan. Nah, jadi salah satu eksternalitas dari merokok adalah peningkatan biaya kesehatan nih. Jadi merokok meningkatkan biaya kesehatan. Nah, apa eksternalitasnya? Ya, apakah menimbulkan eksternalitas? Tidak, jika orang membayar untuk kesehatan mereka sendiri. Ya, jika si perokok itu dia menginternalisasinya dengan membayar untuk kesehatannya dia sendiri. Ya, atau jika premi asuransi itu sudah disesuaikan. Maksudnya apa? Yaitu perubahan premi asuransi di mana perusahaan asuransi membuat agar dapat mengkompensasi perbedaan biaya yang diharapkan. Jadi kalau misalnya orang merokok, dia akan diberikan atau diminta premi asuransi lebih besar gitu. Nah, itu maka tidak akan terjadi yang namanya eksternalitas. Nah, tapi akan terjadi eksternalitas jika apa? Jika premi asuransi mereka tidak disesuaikan ataupun premi mereka itu sama seperti premi orang yang tidak merokok, ya. Karena apa? Karena non perokok akan membayar sebagian dari biaya mereka, gitu. Jadi misalnya ada BPJS nih. BPJS itu kan misalnya isinya ada 2 orang nih, ada orang yang merokok, ada orang yang tidak merokok. Ya, harusnya kalau dia tidak menyebabkan eksternalitas, berarti orang yang merokok ini harus membayar biaya lebih besar. Tapi kalau orang yang merokok dan orang yang tidak merokok membayar biaya yang sama, berarti akan terjadi yang namanya eksternalitas. Karena secara tidak langsung, si non-perokok ini dia akan menanggung biaya kesehatan dari si perokok ini. Gitu. Kemudian eksternalitas merokok juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja di sini. Ya, jadi perokok memiliki produktivitas kerja lebih rendah karena lebih mungkin untuk sakit. Ya. Kemudian mengambil waktu istirahat, ya misal dia lagi kerja terus istirahat dulu nih buat ngerokok gitu ya. Apakah terjadi eksternalitas? Iya, jika apa? Jika perokok dan perokok dibayar dengan gaji yang sama, ya. Kalau misal si perokok ini kan dia padahal produktivitas kerjanya rendah ya karena sakit-sakitan, kemudian istirahat dia rokok dulu gitu ya. Tapi dapat gaji yang sama nih dengan non perokok. Nah, itulah dia akan menyebabkan eksternalitas. Tidak ketika apa? Ketika si perokok dibayar sesuai dengan produktivitas mereka. Kalau kita pakai output base di kantor ya, sekarang kan beberapa kantor kan menggunakan output base ya. Jadi kayak misal absen itu nggak penting gitu ya. Pegawai itu nggak usah absen nggak apa-apa, yang penting outputnya ada. Gitu. Pegawai kerja dari kampung, kerja dari rumah, kerja dari Starbucks itu nggak apa-apa, yang penting outputnya ada gitu kan ya. Nah inilah di sini ya permasalahan di sini ya. Jadi kalau misal rokok dibayar sesuai dengan produktivitasnya itu akan menjadi itu tidak akan menjadi eksternalitas. Tapi kalau dibayarnya sama, itu akan menyebabkan eksternalitas lah antara si perokok dan non perokok. Kemudian apalagi nih? Oh, ada juga kebakaran di sini ya. Jadi eksternalitas perokok ini juga bisa menyebabkan kebakaran ternyata. Ya, jika apakah terjadi eksternalitas? Ya, jika perokok membakar barang orang lain. Maksudnya apa? Misal dia merokok terus buang puntungnya sembarangan. Akhirnya membakar rumah nih. Misal rumah temennya kebakar, ya. Berarti si perokok ini akan menyebabkan eksternalitas gitu ya. Kemudian bisa juga iya jika apa? Jika perokok membakar barang-barang mereka sendiri. Sebenarnya membakar barang mereka sendiri nih, misalnya rumahnya sendiri yang kebakaran. Tapi asuransi kebakaran itu tidak disesuaikan. Maksudnya apa? Si asuransi kebakaran orang yang merokok dan tidak merokok itu disamakan gitu ya. Jadi ya akan menyebabkan eksternalitas. Tapi tidak jika apa? Jika perokok membakar barang mereka sendiri dan biaya aktuarianya sudah disesuaikan. Jadi premi asuransinya sudah lebih besar si perokok ini. Berarti tidak akan terjadi yang namanya eksternalitas. Kemudian ternyata rokok ini juga bisa memberikan eksternalitas positif di sini. Ya, ada yang namanya death benefit. Jadi kematian dini perokok mungkin menjadi eksternalitas positif. Oh, gitu ya. Jadi
Menurut Gruber kayak gini ya. Jadi kalau kematian dini perokok mungkin menjadi eksternalitas positif. Jadi maksudnya apa? Jaminan sosial dan Medicare membayarkan sampai meninggal nih. Pasti kan orang si perokok itu kan dia pasti membayar jaminan sosial kan sampai dia meninggal ya. Misal udah dibayar nih banyak. Tapi karena terjadinya kematian dini, itu berarti perokok menerima pembayaran yang lebih rendah. Sehingga lebih banyak uang untuk non-perokok. Jadi si non-perokok ini akan diuntungkan. Tapi kalau kita balik lagi, ada hal ini nih yang ketiga nih. Tapi kematian lebih awal juga berarti perokok memiliki tahun yang sedikit untuk membayar pajak. Berarti penerimaan negara juga akan semakin sedikit. Berarti ini eksternalitas negatifnya ya. Nah, jadi selain positif, ada juga negatifnya. Tadi kalau yang sebelum-sebelumnya juga negatif ya. Nah, kalau yang ini doang nih positif nih. Tapi sebenarnya nggak bagus nih ya positifnya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan asap rokok? Nah, kan kalau zaman sekarang banyak nih ya, yang namanya perokok pasif ya. Nah, apakah asap rokok ini bisa dikatakan sebagai eksternalitas gitu ya? Jadi, biaya asap rokok tidak mudah ditambahkan ke dalam biaya eksternal karena apa? Karena yang pertama, adanya ketidakpastian medis yang cukup tentang kerugian yang dilakukan oleh asap rokok. Nah, kan kita nggak tahu nih, dokter nggak tahu nih, nggak bisa mengukur secara pasti kira-kira apakah asap rokok itu mempengaruhi orang di sekitarnya gitu ya. Apakah asap rokok ini benar-benar dipengaruhi oleh orang X terhadap orang Y seperti itu. Sebagian besar kerugian dari asap rokok dikirimkan ke pasangan dan anak-anak dari perokok misal. Jadi misal sebenarnya menurut dokter itu yang lebih banyak terdampak adalah keluarga dari perokok tersebut gitu. Ya, bukan orang sekitar yang menjadi perokok pasif. Kemudian implikasi dari kebijakan pemerintah, jika perokok tidak rasional, maka intervensi dapat dibenarkan karena internalitas. Jadi internalisasinya di sini adalah kerugian yang dilakukan untuk diri sendiri melalui perilaku kesehatan yang merugikan atau lainnya. Jadi perlu internalisasi terhadap rokok ini berupa apa? Berupa pajak rokok di sini, ya. Karena ya ini sesuai ya, kan dia tadi melakukan kerugian terhadap dirinya sendiri ataupun kesehatannya sendiri yang bisa berdampak terhadap masyarakat. Nah, makanya diberikan pajak rokok di sini. Jadi mekanisme yang efektif untuk mencegah orang untuk merokok di situ. Nah, kemudian eksternalitas dari perilaku adiktif lainnya nih. Zat adiktif lainnya misal minum-minuman keras ya di sini ya. Misal eksternalitas dalam minum-minuman keras berbeda dengan merokok ya. Jadi eksternalitas di sini menyebabkan sangat besar nih. Kenapa? Karena adanya kerugian karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Kalau dia mengemudi dalam keadaan mabuk, pasti dia akan membahayakan bukan hanya nyawanya sendiri kan ya, tapi bisa merugikan nyawa orang lain juga di jalanan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kalau mabukan ini memberikan eksternalitas yang sangat besar. Tapi apa? Internalitasnya itu kecil ya. Minum dalam jumlah sedikit, sementara itu dapat mengganggu seseorang dalam mengemudi. Sebenarnya baik dalam kesehatan jangka panjang. Ini kalau menurut orang Amerika, minum minuman keras itu dalam jangka panjang sebenarnya baik untuk kesehatan sebenarnya. Jadi bentuk internalitasnya juga susah nih di sini. Padahal eksternalitasnya sangat besar. Ya. Nah, ini beberapa bukti tentang dampak kematian dari minum-minuman ya, minuman keras ya. Jadi tingkat kematiannya tingkat kematiannya lebih besar di situ. Kemudian ada juga misal eksternalitas dari obat terlarang ataupun narkoba di sini. Sebagian besar eksternalitas yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang timbul karena ilegalitas mereka. Nah, nih. Jadi kalau kemarin ya, misal ada podcast yang bilang kalau sebenarnya orang-orang itu berbuat kriminal kalau apa? Karena ketika dia membutuhkan obat tersebut, obatnya itu ilegal gitu ya. Jadi orang itu kriminal, misal dia cenderung untuk melawan polisi segala macam. Ini kalau menurut ininya Amerika ya. Jadi konsumsi legal beberapa obat-obatan terlarang cenderung memiliki eksternalitas jauh lebih rendah dan dari konsumsi alkohol gitu. Karena mungkin kalau dia si orang ini pakai narkoba, berarti kan dia hanya melukai dirinya sendiri kan, membahayakan dirinya sendiri. Tapi kalau dia alkohol tadi tuh ya,
bisa membahayakan orang lain. Nah, menurut Milton Friedman pada tahun 1972, kerugian bagi kita dari kecanduan lain muncul hampir seluruhnya dari fakta bahwa narkoba itu ilegal. Pecandu melakukan 1/4 sampai setengah dari semua kejahatan jalanan di Amerika Serikat untuk melegalisasi narkoba tersebut. Nah, jadi kalau menurut Amerika nih ya, legalisasi narkoba dan kejahatan jalanan akan turun drastis dengan adanya legalisasi narkoba. Tapi tetap aja ya, si obat-obatan terlarang ini memberikan eksternalitas negatif. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai eksternalitas dan implementasinya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti kita lanjut nanti sore ya. Kita bahas tentang barang publik atau penyediaan barang publik. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.